Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman mahasiswa STE Surakarta yang saya banggakan. Kembali lagi ya bersama saya Astuning ya pada mata kuliah praktikal Advanced Accounting ya, dengan pembahasan kombinasi bisnis, di mana kita masuk ke dalam kasusnya kombinasi bisnis, bentuknya adalah konsolidasi ya, di mana entitas yang lain akan melakukan kombinasi bisnis atau konsolidasi ya kan, dan bentuk konsolidasi kepada perusahaan A dan B ya, menjadi sebuah entitas yang baru. Nah, di sini pastinya akan ada perbedaan cara perhitungan juga dengan yang kasus sebelumnya ya kan, yang dalam bentuk merger. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam contoh kasusnya ya teman-teman, di mana di sini ya pada tanggal 31 Desember 2020 PT Mandiri itu melakukan akuisisi seluruh aset bersihnya PT Permata dan PT Samara menjadi entitas baru, namanya adalah PT Mandiri Sejahtera. Pada prinsipnya ketika si PT Mandiri ini ya kan melakukan akuisisi terhadap PT Permata dan PT Sejahtera, itu sama pada prinsipnya, yaitu dicatat berdasarkan nilai wajar ya teman-teman. Nah, langkah-langkahnya pun juga pada prinsipnya sama. Kemudian di sini disajikan data informasi baik nilai wajarnya PT Permata maupun juga nilai wajarnya PT Samara. Kemudian juga ada informasi terkait imbalan yang diberikan ya atau kas yang dikeluarkan ketika melakukan akuisisi PT Permata dan PT Samara. Itu yang dikeluarkan PT Mandiri itu adalah sebesar 1.800.000.000. Nah, langkah yang pertama kita tetap harus menghitung goodwill ya kan. Nah, di sini berarti mulai dari apa? Imbalan yang dialihkan sebesar 1.800.000.000 ya kan, dikurangi dengan kepentingan yang dimiliki sebelumnya, karena tidak ada informasi ya kan berapa jumlahnya, maka sebesar 0 saja ya kan. Kemudian kepentingan non pengendalinya juga tidak ada informasinya ya kan, berarti 0. Selanjutnya berarti totalnya masih 1.800.000.000, kemudian dikurangi dengan aset teridentifikasi. Nah, ini ada perbedaan perhitungannya di sini ya teman-teman ketika kemarin yang merger. Nah, karena ini ada dua perusahaan, maka kita harus menghitung keduanya. Berarti cara menghitung aset teridentifikasinya yaitu pertama mulai dari PT Permata, berarti dalam kurung ya, total aset berdasarkan nilai wajarnya adalah 1.860.000.000 ya, dikurangi dengan total kewajibannya ya, atau dikurangi dengan 170 juta, dikurangi dengan 310 juta, ditambah ya total aset ya berdasarkan nilai wajar PT Samara 630 juta, dikurangi 110 juta, dikurangi dengan 240 juta ya kan, maka ketemunya hasilnya adalah sebesar 1 miliar ya 660 juta untuk aset teridentifikasinya. Maka kita bisa ketemu hasilnya untuk goodwillnya adalah sebesar 140 juta. Nah, selanjutnya kita akan mencatat jurnal untuk akuisisi aset bersihnya, karena tadi PT Mandiri mengakuisisi PT Permata dan PT Samara, maka juga harus digabungkan ya aset yang diakuisisi. Yang pertama kita pasti mendebit semua aset yang ada. Yang pertama ada kas. Kas di sini adalah didebit senilai 520 juta. Contohnya didapatkan dari mana? Dari nilai wajar kas PT Permata 480 juta ditambahkan nilai wajar dari PT Samara 40 juta, maka 520 juta didebit. Kemudian berlaku sama untuk piutang usahanya juga demikian ya kan. Nilai wajarnya PT Permata adalah 280 juta ya kan, ditambah dengan 70 juta nilai wajarnya PT Samara 350 juta didebit. Selanjutnya persediaan PT Permata, persediaannya ada 300
juta ya kan. 300 juta di debit ditambah dengan 100 juta di debit PT Samara. Jadi 400 juta ya untuk persediaannya. Selanjutnya ada tanah. Tanah di sini PT Permata adalah nilai wajarnya sebesar 200 juta, kemudian PT Samara nilai wajarnya adalah sebesar 120 juta, maka totalnya adalah 320 juta. Kemudian selanjutnya ada bangunan. Bangunan nilai wajarnya adalah 600 juta ya PT Permata, kemudian PT Samara adalah 300 juta, maka totalnya adalah 900 juta. Itu di debit ditambah dengan goodwill yang sudah kita hitung tadi ya kan. Goodwillnya ketemunya di debit adalah sebesar 140 juta. Nah, selanjutnya ya kita juga mencatat untuk kewajibannya ya kan. Kewajibannya juga caranya sama seperti ketika kita menghitung asetnya, yaitu menggabungkan kedua perusahaan ya kan. Nah, di sini tadi ya utang usahanya setelah digabungkan antara PT Permata dan PT Samara itu adalah 280 juta di kredit. Utang wesel ya kan digabungkan hasilnya adalah 550 juta. Dan tidak lupa juga teman-teman juga harus mencatat kas di kredit atau yang dikeluarkan PT Mandiri ketika melakukan akuisisi kepada PT Permata dan PT Samara itu senilai 1.800.000.000 juta. Jadi itu ya teman-teman perbedaannya antara dalam bentuk konsolidasi dengan bentuk merger tadi ya kan. Terlihat perbedaannya di sini. Ketika bentuk konsolidasi kalian harus menggabungkan ya antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya ketika melakukan akuisisi. Sedangkan kalau merger tadi ya hanya satu perusahaan saja ya kan. Nah, begitu teman-teman untuk kombinasi bisnis dalam bentuknya konsolidasi ya, di mana entitas yang lain melakukan akuisisi terhadap perusahaan A dan perusahaan B menjadi entitas yang baru ya. Kita akan mendalami ya kasus-kasusnya ya terkait dengan kombinasi bisnis pada pertemuan di kelas nanti. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat siang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.